Udah nggak ada yang ngomong banget tuh kayaknya. Tapi datanya nggak tahu. Oke, udah selesai? Selesai. Perkenalkan, nama saya Dua Dinta. Perkenalkan, nama saya Lutfi Latifanu. Saya Audrina Cecilia Amanda. Saya akan membacakan selanjutnya tantangan domestik akibat tarif Amerika Serikat. Depresi rupiah, penurunan ekspor menyebabkan pasokan devisa menurun, mendorong rupiah melemah hingga 17.000 per USD, meningkatkan biaya impor bahan baku dan energi, tekanan industri dan lapangan kerja. Industri tekstil dan elektronik menghadapi kenaikan biaya produksi berisiko PHK massal dengan lebih dari 75.000 pekerja terdampak langsung. Penurunan pendapatan pajak dari ekspor juga memperlemah kapasitas fiskal negara, mengancam pembiayaan subsidi dan program sosial. Lalu kerentanan rantai pasok dan dampak sosial ekonomi. Ketergantungan rantai pasok banyak produk ekspor Indonesia melalui jalur ekspor ulang lewat Cina, sehingga gangguan global berdampak ganda pada produksi dan produktivitas domestik. Lalu risiko sosial ekonominya, depresiasi rupiah, biaya produksi naik, dan PHK berpotensi memperburuk kemiskinan dan ketidakpastian investasi. Lalu perlunya intervensi cepat tanpa kebijakan fiskal dan insentif industri, pelambatan ekonomi domestik bisa lebih dalam dari perkiraan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, untuk yang selanjutnya, langkah-langkah yang perlu diambil oleh pemerintah. Yang pertama itu strategi penguatan diplomasi dan diversifikasi pasar. Contohnya untuk diplomasi ekonomi, yaitu untuk memperkuat dialog bilateral dengan Amerika Serikat dan negosiasi di WTO untuk meninjau ulang tarif impor. Kemudian yang kedua itu diversifikasi pasar untuk mempercepat implementasi perjanjian perdagangan bebas seperti RCEP, ISCPA, dan UCPA untuk membuka pasar baru di Asia, Timur Tengah, dan Afrika. Kemudian untuk yang insentif fiskal dan pelindungan industri terdampak, yang pertama itu memberikan keringanan pajak. Dengan memberikan keringanan pajak penghasilan badan dan pengurangan pajak penghasilan tahun 22 impor bahan baku untuk sektor tekstil, alas kaki, dan elektronik. Kemudian yang kedua itu akses pembiayaan menggunakan
LPEI dan program PEN untuk mendukung likuiditas industri ekspor prioritas dengan pembiayaan berbunga rendah. Kemudian yang terakhir itu menghindari PHK massal, tujuannya supaya insentif fiskal bertujuan menjaga operasi industri dan mencegah pemutusan hubungan kerja yang meluas. Kemudian akan dijelaskan oleh teman saya Ananda. Oke, baik, di slide selanjutnya saya ingin menjelaskan mengenai reformasi struktural dan penguatan rantai pasok domestik. Jadi di sini ada substitusi impor, di mana perluas insentif investasi di sektor hulu untuk mengurangi ketergantungan bahan baku impor. Nah, kemudian terdapatnya penguatan rantai pasok, yaitu bangun rantai pasok domestik yang tangguh untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing industri lokal. Kemudian slide selanjutnya itu terdapat stabilitas makroekonomi dan dukungan UMKM. Yang pada poin pertama itu terdapat intervensi nilai tukar. Bank Indonesia melakukan intervensi valuta asing dan menjaga suku bunga stabil untuk menghindari capital outflow. Nah, kemudian ada dukungan terhadap UMKM dengan memfasilitasi sertifikasi, kemudian melakukan pendampingan kualitas dan akses pembiayaan ekspor untuk meningkatkan peran UMKM dalam perdagangan global. Nah, kemudian untuk pengendalian inflasinya itu dengan menjaga harga energi dan bahan pokok agar daya beli masyarakat itu tetap stabil. Nah, kemudian untuk slide selanjutnya atau slide terakhir itu terdapat kesimpulan, yaitu di mana kesimpulannya dari materi presentasi kelompok kami, yaitu kebijakan tarif Amerika Serikat terhadap produk Indonesia menekankan daya saing ekspor dan memperburuk tantangan ekonomi domestik seperti pelemahan rupiah, naiknya biaya impor, dan risiko PHK di sektor padat karya. Pemerintahan perlu merespon dengan diplomasi dagang, diversifikasi pasar, ekspor, kemudian insentif industri terdampak, serta penguatan sektor UMKM dan substitusi impor. Nah, kemudian perluasan kerjasama juga lewat RCEP, IA SEPA, dan EU SEPA yang menjadi kunci dalam menjaga ketahanan ekonomi nasional.